Halo guys, terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Inilah channel Kevin Dorm, yaitu channel yang bahas tentang cerita mitologi, cerita cinta, cerita legenda, cerita rakyat, ataupun berita lain yang lagi viral saat ini. Agar tidak ketinggalan update cerita-cerita menarik saya yang lainnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update dari cerita-cerita terbaru saya. Nah, jadi pada awalnya diceritakan bahwa dunia itu dahulu kosong, tidak berbentuk, tidak beraturan, dan kacau. Lama-kelamaan terciptalah suatu energi, di mana energi yang ringan ke atas menjadi langit dan energi yang berat ke bawah menjadi bumi. Kemudian lahirlah juga para dewa utama. Nah, dan dari para dewa utama tersebut lahirlah juga Izanami dan Izanagi. Izanagi dan Izanami diberikan tugas yaitu untuk membuat pulau yang pertama. Membuat pulau yang pertama. Untuk memenuhi tugas mereka, mereka pun diberikan tombak yang berhiaskan perhiasan permata. Tombak tersebut bernama Ameno Nuboko yang berarti tombak langit. Nah, jadi di antara langit dan bumi terdapat jembatan yang bernama Ameno Ukihashi. Izanagi dan Izanami pun pergi ke sana. Dan dari sanalah Izanagi mengayunkan tombaknya ke laut. Dan air yang menetes dari ujung tombak Izanagi secara ajaib menjadi sebuah pulau yang bernama Pulau Onogorishima atau yang disebut Pulau Mistik. Akhirnya Izanagi dan Izanami pun turun dan menetap di sana. Seiring berjalannya waktu, benih cinta pun mulai bertumbuh antara Izanami dan Izanagi. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Nah, jadi di sana mereka membuat pilar yang diberi nama Ameno Mihashira atau tiang langit. Dan di sekelilingnya dibuat istana. Dan di sanalah mereka melakukan ritual pernikahan mereka. Mereka melakukan pernikahan dengan mengitari pilar tersebut dengan sisi yang berbeda. Nah, jadi contoh. Jadi ketika Izanagi pergi ke arah yang sebelah, Izanami pergi ke arah yang sebelahnya. Jadi mereka berlawanan dan nanti ketika mereka bertemu, Izanami lah yang menyapa Izanagi. Meskipun Izanagi merasa hal tersebut kurang pantas, tetapi pernikahan sementara berlangsung dan mereka pun tetap melanjutkan pernikahan mereka. Dan dari pernikahan mereka mendapatkan 2 orang anak yang bernama Hiruko dan Awashima. Akan tetapi keduanya cacat dan Izanagi serta Izanami pun tidak mau mengakui mereka sebagai anak. Malahan mereka hanya menghanyutkan mereka berdua ke lautan menggunakan perahu. Nah, Izanagi dan Izanami pun merasa tidak beres. Akhirnya mereka pun menanyakan hal tersebut kepada para dewa yang lebih di atas mereka. Dan ternyata hal tersebut dikarenakan Izanami yang menyapa duluan ketika mereka menikah dahulu. Oleh sebab itu, apakah mungkin inilah sebabnya laki-laki harus menyapa lebih dulu kepada para wanita? Dan akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk melakukan pernikahan kembali. Nah, setelah mereka melakukan pernikahan kembali, semuanya berjalan dengan lancar. Dan akhirnya Izanami pun melahirkan 8 orang anak. Yaitu 8 orang dewa yang diberi nama Oyashima yang nantinya akan menjadi 8 kepulauan di Jepang. Dan dari mereka lah juga lahir para dewa-dewa lainnya. Dan oleh sebab itu, dikatakan bahwa kepulauan Jepang terbentuk oleh karena keturunan dari Izanami dan Izanagi. Saat melahirkan Kagutsuchi atau dewa api, tubuh Izanami terbakar. Dan dengan rasa sakit yang diderita oleh Izanami, dia pun masih bisa melahirkan 6 orang dewa. Baik itu dari muntahannya, dari kotorannya, dan dari kencingnya. Namun dengan rasa sangat
sakit yang dideritanya, akhirnya Izanami pun meninggal oleh karena luka dan sakit yang diderita. Dan hal itu membuat Izanagi sangat sedih. Sehingga dari air matanya juga lahirlah seorang dewi. Dengan emosi dan amarah yang membara, Izanagi pun pergi kepada Kagutsuchi dan memotong-motong tubuhnya menjadi 8 bagian. Dan dari tubuh Kagutsuchi terciptalah gunung-gunung berapi. Dan bahkan dari darah yang menetes dari pedang Izanagi menciptakan beberapa dewa, termasuk dewa laut serta dewa hujan. Izanagi pun terus meratapi kepergian dari Izanami. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke dunia bawah, ke underworld-nya, atau disebut juga Yomi atau neraka, yaitu tempat hunian para orang mati menurut mitologi orang Jepang. Jadi saat Izanagi sampai di dunia bawah, dia pun memanggil-manggil nama Izanami. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun bertemu. Tetapi karena di sana sangat gelap, mereka pun tidak bisa saling melihat. Jadi mereka hanya berinteraksi lewat suara saja. Nah, di sana Izanagi bersikeras untuk memanggil Izanami untuk pergi kembali ke dunia. Tetapi Izanami menolak karena Izanami mengatakan bahwa ia telah memakan makanan dari dunia bawah atau dari dunia Yomi, sehingga ia telah menjadi satu dengan lingkungan yang ada di situ. Dan ketika Izanami tertidur, Izanagi mengambil bulu dan menyalakan sehingga membuat api. Dan betapa terkejutnya Izanagi ketika melihat istrinya yang telah berubah menjadi sosok yang buruk rupa dan mengerikan. Karena dulunya Izanami merupakan seorang wanita yang sangat cantik, tetapi semuanya telah berubah. Dengan terkejut serta berteriak, Izanagi pun pergi dengan berlari meninggalkan Izanami. Izanami pun bangun dan terkejut mendengar Izanagi berteriak, dan Izanami pun merasa tersinggung dari perlakuan suaminya, sehingga ia pun mengejar Izanagi dan mengutus para iblis untuk mengejarnya. Akan tetapi Izanagi telah sampai di gerbang Yomi dan telah menutup gerbang tersebut dengan sebuah batu yang sangat besar. Dan dari alam Yomi, Izanami berteriak bahwa ia akan membantai 1000 orang setiap hari untuk menebus kesalahan dari Izanagi. Akan tetapi dengan marah Izanagi menjawab, kalau begitu saya akan menciptakan 1500 orang setiap harinya. Izanagi pun pergi untuk menyucikan dirinya, membasuh dirinya, karena dari dunia Yomi ia pun mencuci wajahnya, dan dari air yang menetes di mata kirinya lahirlah Amaterasu, dan dari mata kanannya Tsukuyomi, serta dari hidungnya Susanoo. Mungkin bagi kalian penggemar Naruto tidak asing dengan nama-nama tersebut. Nah, jadi itu dia guys, cerita dari Izanami dan Izanagi, atau lebih tepatnya terbentuknya kepulauan Jepang. Menurut kalian bagaimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan bagi kalian yang belum mengklik tombol ini, silakan klik tombol like, komen, serta subscribe jika kalian menyukai video ini. Dan bagi kalian, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video-video berikutnya.